Suatu hari di sebuah desa tinggallah sepasang saudara ipar berdua di dalam satu rumah, sebut saja Siti dan Tono. Tono sendiri memiliki istri yang bernama Ningsih, tidak lain adalah adik Siti yang sudah lama bekerja di luar negeri menjadi TKW untuk mencari modal usaha di kampung bersama sang suami. Ningsih sendiri percaya dan menitipkan suaminya kepada kakeknya. Sudah 1 tahun semenjak Ningsih pergi, Siti dan Tono menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka berdua mencari kayu bakar, makanan, dan bahkan tidak jarang Siti yang takut tidur sendiri di kamar meminta Tono untuk menemaninya. Suatu hari Siti yang tidak sengaja melihat Tono tidak mengenakan pakaian keluar kamar mandi dengan tubuh telanjang, membuat nafsu birahi Siti muncul. Suatu ketika Siti melihat Tono berbicara dengan wanita lain, yakni tetangga mereka sendiri, membuat Siti cemburu. Siti yang sudah lama tidak merasakan apemnya, basah lagi semenjak ditinggal pergi oleh kekasihnya, seketika membuat birahi Siti meningkat. Kebun yang sudah lama kemarau sepertinya butuh disiram, dan Siti yang tidak tahan melihat ketampanan Tono benar-benar buta akan cintanya, buta akan nafsunya tanpa memikirkan status mereka. Dan akhirnya ketika malam tiba, Siti yang sudah tidak tahan dengan nafsu birahinya memeluk Tono dan naik ke pangkuannya. Di ruang dapur ingin mencium Tono. Tono yang juga sudah mulai tidak tahan dengan penampilan seksi Siti. Akhirnya saat hubungan berada mereka di dalam rumah akhirnya lepas kendali dan bercinta. Di dapur bersama Siti hingga esok-esok di dalam kamar, hingga pagi sampai mulut wajah bahkan apem Siti basah dan becek. Hubungan mereka berdua semakin akrab dan mulai ditumbuhi benih-benih cinta dan Suami nafsu, istri, dan Siti mulai tidak diterima melepaskan oleh warga pandangannya desa dari sebagai pria yang pasangan. dia cintain. Tono yang begitu tampan dan perkasa membuat nafsu birahi Siti terus memuncak. Di setiap malam mereka tidur berdua dengan esek-esek layaknya rudal yang besar panas yang dibutuhkan Siti. Mereka berdua saling membutuhkan. Tono yang sudah lama tidak celupkan rudalnya dan Siti yang sumurnya sudah lama kekeringan. Hari-hari mereka lewatin bersama dengan nafsu birahi mereka. Setiap hari melakukan esek-esek saling memuaskan. Bahkan sampai di dalam di hutan pun, mereka masih ingin esek-esek. Mencari kayu bakar sambil esek-esek di hutan. Layak, dua sejoli yang saling mencintai dan nafsu satu sama lain. Tom yang begitu tampak, yang menjadi pujaan setiap wanita di desanya. Wajah tampan dan tubuh perkasa Tono membuat setiap wanita di desanya jatuh cinta dan nafsu kepadanya. Apalagi mereka melihat Tono yang sudah lama ditinggal istrinya pergi. Pasti ada kesempatan untuk mendapatkan perhatiannya. Setiap hari wanita di desa mendekatinya memberikan makanan. Bahkan ada yang menawarkan untuk mencuci pakaiannya, hingga menawarkan diri menjadi istrinya. Siti yang selalu memperhatikan. Tono selalu mencari alasan dan marah untuk membuatkan para wanita yang mendekati Tono pergi menjauh. Siti selalu membuat Tono puas setiap malam, agar Tono selalu mencari alasan dan marah untuk membuatkan para wanita yang mendekati Tono pergi menjauh. Siti selalu membuat Tono puas setiap malam, agar Tono selalu mencintainya dan menjadi miliknya. Hari-hari berlalu. Mereka selalu bersama memadu kasih di dalam rumah, tanpa kecurigaan dari para warga desa yang lainnya. Karena warga desa berpikir mereka berdua adalah keluarga. Malam hari mereka selalu memuaskan nafsu birahi. Mereka esek-esek rudal dan apem kacang mereka, hingga tembakan susu kental manis selalu masuk ke dalam rahim Siti. Sampai suatu saat Siti mual-mual bahkan sampai muntah di kamar mandi. Seminggu berlalu mual, muntah Siti tak kunjung sembuh. Mereka malu dan takut untuk berobat ke tabib kampung mereka, apalagi untuk pergi ke puskesmas di kampung mereka. Tanpa berpikir panjang mereka berdua yakin saat ini Siti pasti sedang hamil. Pada awalnya Tono sempat berpikir untuk menggugurkan anak dalam kandungan Siti, karena takut ketahuan warga desa yang lain ataupun istrinya. Siti yang juga sempat berpikir seperti akhirnya mereka berdebat. Tono yang juga sudah lama mendambakan keturunan yang tidak dia dapatkan dari Ningsih. Dan Siti yang juga ingin memiliki keluarga harmonis lengkap dengan anak. Dan berpikir panjang akhirnya memutuskan untuk melahirkan.
Bahkan membesarkan anak, dalam kandungan Siti awalnya mereka sembunyi-sembunyi. Tono selalu melarang Siti untuk keluar rumah. Namun suatu hari tanpa sengaja tetangga Tono mengantarkan makanan ke rumah Tono saat Tono pergi ke hutan. Tetangga Tono kaget melihat Siti dengan perut besarnya. Berdua ketahuan juga dan jadi perbincangan warga sekitar hingga kepala desa ingin mengusir mereka. Namun Tono yang sudah terlalu mencintai Siti, akhirnya memutuskan menikah dengan Siti secara adat kampung mereka. Akhirnya mereka jadi pasangan suami dan istri. Suatu hari, di usia kandungan Siti yang sudah membesar, Tono dan Siti dikagetkan oleh kedatangan sosok yang tak terduga. Yang sudah lama pergi, tak ada kabar namun muncul di hadapan mereka berdua. Yah, tepat sekali. Sosok yang tak terduga datang itu adalah Ningsih, istri Tono yang sudah lama pergi dan kerja di luar negeri menjadi TKW sekaligus adik kandung dari Siti. Sungguh ironis. Tono dan Siti membuka pintu depan rumah dengan kedatangan sosok Ningsih. Rasa terharu, panik, marah, kecewa dan takut campur aduk di antara mereka bertiga. Tono dengan wajah takut ingin jujur dan menjelaskan semuanya. Namun perasaan kecewa dan marah Ningsih terhadap "Maafkan aku, sayang. Aku hilaf." Ningsih yang tadinya ingin pergi, akhirnya mencoba sabar. Dengarkan penjelasan mereka. Ningsih sambil menangis mengatakan, "Kakak dan kamu Tono, kenapa tega melakukan itu semua? Aku sayang kalian. Aku kerja di luar negeri untuk masa depan kita, Tono. Aku juga kecewa dengan kamu, Siti. Bisa-bisanya kamu hamil dan mengandung anak dari suamiku." Siti menjelaskan bahwa dialah yang memulai semuanya. Dia yang awalnya menggoda Tono untuk memenuhi nafsu birahinya. Dia yang menggoda Tono untuk membasahi apem keringnya dengan rudal Tono. Hingga mereka esek-esek hingga dia hamil. Nafsunya sudah tak tertahankan lagi. Apalagi kebun Siti sudah lama kering seperti musim kemarau, yang begitu sangat mencintai Tono. Dengan berbagai banyak perjuangan yang mereka lewatin bersama, akhirnya mencoba mengikhlaskan Tono untuk dicintai kakaknya. Apalagi Ningsih juga sangat menyayangi kakaknya Siti. Karena Siti lah yang merawat Ningsih dan membiayai semua keperluan Siti. Semua keperluan Ningsih sejak kedua orang tua mereka meninggal dunia. Sejak mereka kecil, dari kecil hingga dewasa, Siti lah yang berjuang untuk Ningsih. Akhirnya setelah semua kejadian itu, Ningsih akhirnya ikhlas berbagi suami dengan kakaknya. Tono menjadi seorang pria yang paling beruntung di desa. Karena memiliki dua orang istri cantik, kakak beradik tinggal harmonis dalam satu rumah. Setiap malam mereka tidur bertiga di satu ranjang yang sama. Ningsih yang sudah lama apelnya kering karena tidak terkena rudal Tono akhirnya tidak malu-malu lagi melakukan esek-esek di sebelah Siti. Bahkan selama hamil, Tono melakukan esek-esek bersama Ningsih setiap hari, entah itu di dapur, kamar mandi, bahkan di sebelah Siti. 9 bulan umur kandungan Siti, akhirnya Siti melahirkan seorang putri cantik. Tono sangat bahagia sekali menjadi seorang ayah. Akhirnya setelah lepas 6 bulan setelah kelahiran putri mereka, Apran Siti yang sudah lama sembuh dan segar lagi ingin merasakan rudal Tono lagi. Ningsih yang lagi asik bermain rudal dengan Tono tiba-tiba Siti ikut bergabung bersama mereka. Akhirnya mereka threesome. Setiap hari bersama. Suatu hari Ningsih terlihat pucat, bolak-balik kamar mandi muntah.
Selama beberapa hari, setelah Tono membawa Ningsih periksa ke dokter, bahwa Ningsih yang selama ini dia pikir mandul, akhirnya hamil juga. Akhirnya mereka hidup rukun bahagia. Apalagi sekarang Ningsih mengelola usaha toko sembako dengan banyak cabang di berbagai kampung berkat modal hasil kerja kerasnya selama di luar negeri. Akhirnya mereka semua menjadi keluarga yang rukun dan bahagia. Sekian cerita kali ini, ditunggu cerita seru lainnya di channel ini. Tetap ikuti terus channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.